Hello everyone, balik lagi di channel Autodidak, tempat kita belajar secara mandiri. Di video sebelumnya saya sudah membahas tentang uji normalitas yang menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Nah, pada video ini saya akan membahas metode yang satunya lagi, yaitu metode chi-square atau chi kuadrat, yang dilambangkan dengan simbol x kuadrat. Nah, metode ini untuk uji goodness of fit distribusi normal menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpangan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan. Uji square seringkali digunakan oleh para peneliti sebagai alat uji normalitas. Nah, langsung saja kita mengerjakan contoh soalnya. Kita mencoba mengerjakan soal ini. Selidikilah dengan level signifikansi atau nilai alfa ini 5%. Apakah data di bawah ini distribusinya normal? Langsung saja saya akan menulis datanya pada sebuah tabel, yaitu berat badan dan frekuensi atau jumlah mahasiswa. Nah, ini berat badannya, kemudian ini frekuensinya. Kita jumlahkan dulu aja nilai N ini atau jumlah frekuensi dengan cara sama dengan sum kurung buka, kita blok datanya. Nah, jumlahnya adalah 100. Sama dengan ini ya, soalnya totalnya 100. Langkah pertama, kita harus mencari min atau rata-rata dan standar deviasi datanya, data kelompok ini. Langkah pertama, kita mencari XI. Apa itu XI? XI adalah nilai tengah. Dengan cara menjumlahkan X bawah dengan X atas, kemudian dibagi 2. Oke, langsung saja saya jumlahkan sama dengan kurung buka X bawah ditambah X atas dibagi 2. Nah, hasilnya adalah 57. Kemudian untuk yang lain kita drag and drop aja seperti biasa. Langkah yang kedua yaitu kita mengalihkan FI dengan XI. Kita sama dengan mengalihkan, pilih datanya FI dikali dengan XI. Kita pilih datanya XI. Enter. Dan kita drag and drop. Nah, untuk mencari rata-rata yang dibutuhkan adalah sigma FI kali XI. Jadi kita harus menjumlahkan perkalian antara FI dan XI ini. Langsung saja kita pakai rumus sama dengan sum kurung buka, kita blok datanya. Kemudian kita enter. Nah, jumlahnya adalah ini. Dibagi dengan sigma FI, jumlahnya dari frekuensi ini, FI. Gampang kan? Langsung saja kita pakai rumus sama dengan jumlah dari FI kali XI dibagi dengan jumlah dari FI. Enter. Nah, kita sudah dapatkan nih nilai rata-rata atau X barnya, 65,75. Kemudian kita kurangkan XI dengan X bar. Nah, karena X barnya ini tetap, saya akan ulangi lagi. Sama dengan XI dikurangi X bar. X barnya kan tetap nih. Kita pakai F4 kayak biasa. Kita lock. Sehingga muncul apostrof ini ya. Simbol dolar ini. Ini adalah lock data. Kita lock. Kita enter. Baru kita bisa drag and drop ke bawah. Jadi ini rumusnya tetap G31. Nah, dia tetap G31 tidak berubah karena sudah di lock. Baru kita mencari XI min X bar kuadrat. Nah, caranya gampang. Tinggal ini dikuadratkan saja sama dengan kita pilih data yang ini, kita kuadratkan. Nah, rumusnya seperti ini kalau di Excel kuadrat ya. Baru kita drag and drop lagi ke bawah. Nah, setelah didapatkan data semuanya XI min X bar kuadrat, baru kita cari FI dikali XI min X bar kuadrat sama dengan FI. FI mana? Kita pilih data FI ini dikali bintang XI min X bar kuadrat kan ini. Nah, pilih data yang ini. Kemudian kita enter, kita drag and drop. Jadi kita jumlahkan ini, sigma, jumlah ini FI kali XI min X bar kuadrat. Sama dengan sum, kita jumlahkan saja. Blok datanya, kita enter. Nah, oke, setelah kita mencari
hal yang tadi, sejumlah penghitungan yang tadi itu digunakan untuk mencari standar deviasi. Jadi standar deviasi itu rumusnya adalah jumlah Fi kali Xi min X bar kuadrat, jumlahnya ini yang sudah kita hitung tadi, dibagi dengan N, kemudian di akar kuadrat. Nah, jadi kita tulis sama dengan dalam kurung jumlah Fi Xi min X bar kuadrat dibagi dengan N. Oke, dibagi dengan N, kemudian di akar kuadrat. Di akar kuadrat berarti dipangkatkan 0,5. Nah, hasilnya adalah 5,44862. Ini bisa juga pakai rumus akar kuadrat itu SQRT ya. Nah, betul, SQRT. SQRT dari Fi X min X bar kuadrat dibagi dengan N. Nah, hasilnya sama ya. 5,44862, sama aja. Kemudian kita ke step selanjutnya, yaitu kita copy yang tadi, berat badan sama data yang tadi kita copy ke sini. Kemudian kita namai Fi ini dengan nama yang baru, nilai observasi atau OI, bisa juga 0I ya, nilai observasi. F0 juga bisa, sebutannya macam-macam ini. Kita namai dengan itu, kemudian kita cari batas kelas bawahnya dengan cara batas kelas bawah itu sama dengan nilai bawah pada data tersebut dikurangi 0,5. Jadi 54,5. Kita drag and drop. Kemudian kita cari batas atasnya. Kalau batas atas berarti sama dengan nilai yang atas pada data tersebut ditambah 0,5. Kalau batas bawah itu dikurangi, kalau batas atas itu ditambah. Oke, kemudian kita drag and drop. Baru kita mencari nilai Z bawah dan atas. Caranya gimana? Caranya yaitu dengan Xi min X bar atau rata-rata X bar ini min dibagi SD, standar deviasi. Xi yang kita pakai adalah yang batas kelas bawah ini. Yang kita pakai Xi-nya adalah ini. Kalau yang atas ya pakai yang atas. Jadi Z bawah pakai Xi-nya adalah batas kelas bawah dan Z atas adalah batas kelas atas Xi-nya. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus sama dengan Xi, kasih dalam kurung ya, dikurangi dengan X bar atau rata-rata ini. Karena X barnya tetap, maka kita log dengan menggunakan F4. Sehingga lambang apostrof atau dolar ini muncul ya. Ini adalah log data. Dibagi dengan standar deviasi. Ini juga tetap ya. Maka kita log juga menggunakan F4. Oke, kita enter. Kita drag and drop ke bawah. Yang atas juga sama, Xi pakai yang atas, kasih dalam kurung. Oke, dikurangi X bar. Kita log dengan F4. Dibagi dengan SD, standar deviasi. Kita juga log menggunakan F4. Enter, drag and drop ke bawah. Baru kita mencari yang namanya tabel Z. Ini ada dua cara kayak yang kemarin saya jelaskan. Yang satu menggunakan tabel Z yang ada bisa dicari di Google, atau kalau sudah mempunyai tabel Z juga bisa dicari di situ. Tabelnya akan sama semua. Yang satu dengan menggunakan norm_dis. Karena ini di Excel, maka saya akan menggunakan norm_dis saja ya. Sama dengan norm_dis ini. Kurung buka, kita kalau yang bawah ya pilih yang bawah ini, enter. Oke, langsung kita drag and drop ke bawah. Yang atas juga sama, kita norm_dis.
lain-lain yang ini pakai S norms this. Oke. Kemudian kita pilih yang atas. Mantap jiwa. Baru kita drag and drop ke bawah. Oke. Kemudian kita mencari proporsi atau PI, yaitu dengan cara tabel Z bawah dikurangi dengan tabel Z atas. Tapi ini datanya harus absolut atau mutlak ya, jadi tidak ada nilai negatif. Kita pakai ABS, absolute value. Bawah, tabel Z bawah dikurangi Z atas. Kita enter. Oke, hasilnya sudah ada. Kita drag and drop ke bawah. Baru kita mencari EI atau nilai harapan. Sebutannya yang lain yaitu nilai ekspektasi. Dengan cara PI dikali N. Nah, sama dengan PI ini dikalikan dengan N. N-nya 100 ya. Karena N-nya tetap, maka N-nya kita lock menggunakan F4. Oke, kita drag and drop ke bawah. Kemudian kita geser sedikit. Kita mencari nilai observasi dikurangi nilai harapan kuadrat dibagi nilai harapan. Yaitu sama dengan OI, nilai observasi ini. Kasih dalam kurung dulu. OI dikurangi dengan EI. Kurung tutup. Pangkat 2 dikuadratkan ya. Dikurung lagi. Dibagi dengan EI lagi. Nah. Oke, mantap. Langsung kita enter. Nice. Baru kita drag and drop ke bawah. Nah, untuk mencari C-square atau X kuadrat, kita harus menjumlahkan ini. Tinggal jumlahkan ya, sama dengan sum. Kita blok datanya. Oke, sudah dapat. Nah, jumlah dari OI min EI kuadrat per EI inilah yang dinamakan dengan C-square. Atau C kuadrat atau X kuadrat lah simbolnya. Berarti ini sama dengan ini gitu. Oke, sudah. Baru kita ke menghitung derajat kebebasan atau DF, yaitu K-3. K itu apa? Sama dengan K itu adalah jumlah kelas. Jumlah kelasnya di sini ada 1 2 3 4 5. Jumlah kelas ini ya, ada 5. Berarti K sama dengan 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Sedangkan level signifikansinya atau nilai alfanya 0,05 atau 5% ya tadi di soalnya ya. Nah, baru kita mencari nilai tabel X kuadratnya atau nilai tabel C-square-nya. Caranya juga ada dua. Yang pertama, kita bisa melihat di tabel C-square yang ada di Google. Ini ya. Ketik aja tabel C-square atau tabel C kuadrat, maka akan muncul seperti ini ya. Tabelnya akan sama semua. Kemudian kita lihat level signifikansi atau nilai alfanya 5% yaitu 0,05. Dan tadi derajat kebebasannya adalah 2. Kita lihat di DB, derajat kebebasan ini adalah 2. Yang sejajar 0,5 dan 2, yaitu 5,99148. Jadi, nilai tabel C-square-nya atau S kuadratnya adalah 5,9918. Nah, kalau di Excel, kita juga bisa dengan mudah mencarinya dengan rumus sama dengan CHII NV. Nah, seperti ini. Kemudian dalam kurung buka ini kita suruh memasukkan probability. Probability itu adalah nilai signifikansi atau nilai alfa ini. 0,05
Kalau di Excel saya titik koma, mungkin di Excel kalian lihat aja perintahnya di situ koma atau titik koma, karena Excel juga beda-beda ya. Kemudian degree of freedom atau nilai kebebasan. Ini degree atau deg itu nggak tahu pokoknya. Deg underscore freedom, nilai kebebasan yaitu 2. Kurung tutup. Nah, hasilnya akan sama. 5,99148 atau 5,9915. Sama aja ya nilai tabel C-square-nya. Kemudian baru kita uji hipotesisnya menggunakan signifikansi ini ya. Ini adalah rumusnya. Jika nilai X kuadrat hitung kurang dari nilai X kuadrat tabel, maka HO diterima, HA ditolak. Kalau HO diterima berarti dia berdistribusi normal. Kalau ditolak berarti HO-nya atau H0-nya berarti tidak normal. Nah, seperti itu. Berarti kita masukkan saja ke rumus X kuadrat atau C-square-nya ini adalah 2,2548. Nilai tabel C-square, ini C-square hitung, ini nilai tabel C-square yaitu 5,9915. Berarti kan kurang dari ini C-square hitungnya. Maka kalau kurang dari, HO-nya diterima. HO diterima dan HA-nya ditolak. Kesimpulannya berarti populasi berat badan mahasiswa berdistribusi, kalau HO diterima ya berdistribusi normal. Sekian dulu uji normalitas dengan metode C-square. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi teman-teman. Jika ada kesalahan saya dalam menghitung atau memasukkan rumus, bisa diingatkan saja di kolom komentar. Dan jika ada kritik dan saran, bisa juga ditulis-tulis tuh di kolom komentar. Oke, jangan lupa saksikan video-video saya yang lain di channel Autodidak, tempat belajar secara mandiri, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.